Selamat siang, para ibu-ibu sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Selamat siang sehat, Pak, puji Tuhan sehat Pak. Semoga pada hari ini tetap semangat mengikuti diklat hari ini. Semangat Pak. Ya, semangat. Saya pun ya berusaha semangat. Ya, semangat. Nah, untuk kali ini saya akan menyampaikan materi. Saya akan izin untuk share screen dulu. Gini, monggo Pak. Nah, untuk materinya seperti itu sudah dilihat di layar Bapak Ibu sekalian. Sudah Pak. Ibu sekalian Sudah. toh. Nah, sebelum saya menyampaikan materi, mari kita buat kesepakatan bersama. Mungkin yang langsung kesepakatannya, apabila ada yang sedang berbicara, yang lainnya mendengarkan, mungkin nanti mikrofonnya dimatikan. Dan yang kedua, atau yang ketiga di sini ya, ibu-ibu berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Demikian yang kesepakatan yang kita buat. Kira-kira setuju nopo mboten? Ya Pak, setuju Pak. Oke. Nah, kalau sudah setuju, marilah acara pada pagi ini, penyampaian materi pada siang ini atau pagi ini ya. Siang ini kita mulai. Untuk pertama-tama, marilah agar kita nanti diberi kelancaran, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Nah, untuk kali ini kita akan membahas mengenai prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Jadi tujuannya kita akan mempelajari yang namanya prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan menggunakan kurikulum yang baru yaitu kurikulum sekolah penggerak. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah sering sekali mendengar yang namanya kurikulum operasional di satuan pendidikan. Nah, untuk kali ini kita bisa berbagi atau kita sharing, karena saya yakin Bapak Ibu sudah sering mendengar itu. Nah, kira-kira apa toh kurikulum itu menurut panjenengan? Monggo. Mungkin Bu Is atau Bu Tias dulu? Saya dulu ya Pak. Yeah. Ya, mungkin kalau kurikulum operasional di satuan pendidikan itu nanti akan memuat seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan yang sebagai pedoman seluruh penyelenggara pembelajaran. Oh. Seperti itu Pak. Oke Bu, bagus sekali. Monggo, Bu Destianti mungkin ada pendapat lain. Iya, ada tambahan Pak dari saya. Monggo Bu. Bahwa kurikulum operasional sekolah itu mengacu kepada karakteristik atau kondisi khusus yang ada pada suatu sekolah itu Pak. Itu tanggapan saya Pak. Iya. Terima Ya, kasih. Bu. Memang Bu, ya jawabannya bagus-bagus semua. Karena kurikulum ini mengacu kepada kekhasan daerah biasanya terus ditetap dan tetapi patokannya pun sudah ditetapkan dari pemerintah. Nah ini saya akan kuatkan di kurikulum di satuan pendidikan itu sebagai pedoman pembelajaran. Jadi setiap sekolah itu selalu membuat yang namanya kurikulum. Jadi tiap tahun nanti kurikulum mungkin diperbaiki, dilihat kira-kira mana yang tercapai atau tidak. Nah, untuk bermakna, kurikulum ini harus dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik pada satuan pendidikan. Jadi harus menyesuaikan. Kenapa ini harus menyesuaikan? Karena yang dikembangkan adalah peserta didik. Terus yang berikutnya,
kurikulum ini, arti kurikulum menurut Undang-Undang Sisdiknas seperti itu. Jadi pemerintah pun sudah menetapkan istilahnya kurikulum itu apa. Jadi kurikulum seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Pemerintah pusat ini menetapkan kerangka dasar dan struktur kurikulum yang menjadi acuan untuk pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Jadi pemerintah sudah menetapkan. Jadi kita tidak bisa membuat kurikulum sendiri tanpa adanya aturan. Jadi pemerintah memberi aturan, tetapi sekolah bisa mengembangkan, tapi tetap berpatokan pada kurikulum dari pemerintah. Komponen kurikulum disusun untuk membantu proses berpikir mengembangkan satuan pendidikan. Jadi di kurikulum nanti dikembangkan, kira-kira satuan pendidikan itu mau dibawa kemana. Dalam pengembangannya, dokumen ini juga merupakan hasil refleksi semua unsur pendidik di satuan pendidikan. Jadi sebelum tahun ajaran baru biasanya direfleksi dulu oleh unsur pendidik di satuan pendidikan, kemudian ditinjau lagi. Kira-kira sesuai tidak dengan dinamika atau perubahan dan kebutuhan peserta didik. Kalau sesuai ya dilanjutkan, kalau tidak sesuai perlu diubah ya harus diubah. Nah, prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Ini adalah prinsip pengembangan kurikulum di sekolah satuan pendidikan, istilahnya yang kurikulum baru yaitu sekolah penggerak. Yang pertama berpusat pada peserta didik. Jadi pembelajaran harus memenuhi potensi kebutuhan perkembangan pada tahap belajar serta kepentingan peserta didik. Nah ini yang kita harus bawahi adalah bahwa profil pelajar Pancasila. Jadi di kurikulum pun profil pelajar Pancasila harus sebagai rujukan untuk menyusun kurikulum tersebut. Yang kedua, kontekstual. Ini menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan. Jadi tiap-tiap satuan pendidikan mempunyai karakteristik, maka ya harus sesuai dengan itu, kekhasannya sendiri-sendiri, sesuai konteks sosial budayanya, lingkungannya, serta dunia kerja dan industri. Di dunia kerja di sekitar satuan pendidikan itu berada. Kemudian yang ketiga, kurikulum itu sifatnya esensial. Semua unsur informasi penting atau utama yang dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan tentang kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan dapat diperoleh dari dokumen tersebut. Jadi berisi dokumen yang memuat ini ya, informasi umum yang dibutuhkan oleh pemegang kepentingan. Siapa pemegang kepentingan ini? Nah, misalnya dinas atau yang terkait dengan sekolah ya. Bahasanya lugas dan mudah dipahami. Sehingga kalau orang membaca itu gampang untuk memahami apa yang terdapat dalam kurikulum tersebut. Tidak mengulang naskah atau kutipan yang sudah ada di naskah lain. Kenapa? Karena kurikulum ini tadi dikembangkan oleh sendiri sekolah, dikembangkan oleh sekolah sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, sesuai dengan karakteristiknya sendiri-sendiri. Ya, tidak ada mungkin mengutip dari sekolah lain. Karena apa? Tiap-tiap sekolah itu mempunyai karakter-karakter yang berbeda-beda. Dokumen tidak perlu memuat kembali misalnya lampiran Kemendikbud seperti CP dan struktur dan lain sebagainya dalam dokumen kurikulum operasional. Jadi ini tidak perlu dicantumkan. Ini yang berbeda dengan kurikulum yang terdahulu ya. Terus yang berikutnya, akuntabel dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual. Sesuai data dan aktual yang sesuai sekarang ya. Terus berikutnya ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Pengembangan kurikulum satuan pendidikan melibatkan yang pertama komite, jelas ya, komite satuan pendidikan dan pemangku kepentingan antara lain orang tua siswa, ya. Terus organisasi, misalnya organisasi yang ada hubungannya dengan sekolah, berbagai sentra, mungkin kalau di SMP jarang ya, ini kalau organisasi jarang, kalau mungkin di SMA, SMK, karena nanti kemungkinan anaknya sudah selesai SMK, SMA itu langsung kerja, makanya kadang berhubungan dengan sentra industri. Kalau di SMP mungkin untuk organisasi dan sentra-sentra ini hubungannya dengan kegiatan yang dilakukan di luar kegiatan pembelajaran, mungkin di ekstranya berhubungan dengan itu. Kemudian juga di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan. Jadi istilahnya Dinas Pendidikan pun juga melihat atau punya kepentingan terhadap kurikulum sekolah. Kemudian indikator kementerian, mungkin karena di sekolah ada pendidikan agama, makanya ada yang namanya ini ya, bidang agama mungkin Departemen Agama. Ini juga mempunyai kepentingan di dalam kurikulum tersebut. Ya, jadi saya ulang kembali, prinsip pengembangan kurikulum ada 5, berpusat pada peserta didik, kontekstual, esensial, akuntabel, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Itu adalah 5 prinsip pengembangan kurikulum yang ada di satuan pendidikan. Ini untuk kurikulum yang baru, kurikulum sekolah penggerak. Nah, sekarang saya punya pertanyaan. Kita akan sharing bersama. Ada 3 pertanyaan. Saya baca dulu 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah Anda terlibat atau dilibatkan dalam penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan Anda? Ini yang lalu-lalu ya, jangan sekarang belum, yang mungkin beberapa tahun yang lalu. Yang kedua, bagaimana kurikulum operasional di satuan pendidikan Anda dibuat? Yang ketiga, bagaimana kurikulum operasional di satuan pendidikan Anda diterapkan? Monggo, mungkin dari ibu-ibu ada yang, oh ya, Bu Adit, monggo. Ya, terima kasih Pak atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Ini ya, yang pertanyaan pertama, apakah Anda terlibat dalam penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan? Kalau sepemahaman saya, sepertinya saya ikut ya Pak. Tapi entah ini benar apa tidak saya juga kurang tahu. Terus bagaimana kurikulum di satuan pendidikan di tempat kami? Mungkin kalau saya sebagai guru itu dalam penyusunan kurikulumnya itu mungkin melalui ini ya, yang terdapat di dalam standar isi, proses maupun penilaian. Jadi yang biasanya kita itu seperti membuat RPP ataupun silabus dan perangkat yang lain. Mungkin seperti itu dari saya. Terima kasih atas waktunya. Monggo. Iya, dari saya Pak. Iya. Monggo Bu. Monggo. Iya. Untuk yang pertanyaan pertama itu, apakah Anda terlibat dalam penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan Anda? Sama seperti Bu Tias tadi, disadari atau enggak, saya sebagai guru yang ada dalam satuan pendidikan itu dilibatkan juga di dalam penyusunan kurikulum operasional yang ada di sekolah itu. Misalnya di dalam standar isi dan standar proses tadi. Misalnya di dalam RPP itu kan termasuk dalam standar proses ya. Ketika saya membuat RPP seperti itu. Kemudian bagaimana kurikulum operasional di satuan pendidikan Anda dibuat? Ya seperti itu tadi Pak. Mungkin dari kalau
di tempat saya itu tadi biasanya ada dibuat tim, Pak. Tim yang mungkin ada 8 standar ya itu. Ya, 8 standar. Yang itu. Nah, dari masing-masing guru. Jadi setiap guru itu dimasukkan di dalam 8 standar tadi. Misalnya dan satu kelompok itu yang mungkin terdiri biasanya dari 4 atau 5 orang. Semua dilibatkan, Pak. Dari masing-masing standar itu ada 5 orang atau 6 orang begitu untuk membahas tentang setiap standar itu nanti. Kemudian itu nanti kemudian dijadikan bahan bagi tim pengembang untuk menyusun kurikulum yang operasional ini. Kemudian yang ketiga, bagaimana kurikulum operasional di satuan pendidikan Anda diterapkan? Ya, ada di dalam penerapannya itu di dalam yang pertama di dalam sistem pembelajaran yang secara intrakurikuler ya Pak ya, di dalam setiap mata pelajaran yang diberikan itu. Kemudian yang kedua di sekolah kami itu juga ada kegiatan ekstrakurikuler yang mungkin dilakukan di luar waktu dari pendidikan intrakurikuler. Itu Pak untuk apa yang bisa saya ungkapkan di sini. Terima kasih untuk waktunya Pak. Matur nuwun, jawabannya bagus-bagus semua dan sesuai. Jadi ini ya, saya akan menyimpulkan. Jadi untuk kurikulum operasional biasanya seharusnya semua guru terlibat, karena kurikulum ini kan sebagai patokan dari kegiatan yang ada di sekolah. Jadi biasanya guru terlibat misalnya dalam penetapan dokumen 1, ada dokumen 1, dokumen 2, dan dokumen 3. Kalau dokumen 1 isinya ini ya tentang kurikulum. Kalau dokumen 2 KTSP ya Pak. Ya, KTSP itu ya. Dokumen 2 tentang silabus dan sebagainya itu pendidikan RPP. Jadi itu ya. Kemudian bagaimana setelah diterap bagaimana kurikulum operasional di satuan pendidikan dibuat, ya dibuatnya seperti itu ya, karena sama tadi seharusnya ya 8 SNP itu dipenuhi semua. Iya, 8 standar nasional pendidikan. Karena apa? Karena kalau zaman dulu itu tiap tahun ada penilaiannya. Ya, gitu. Terus bagaimana kurikulum nasional di satuan pendidikan diterapkan? Ya, jadi di kurikulum yang istilahnya yang KTSP dokumen 1 itu memuat segala kegiatan yang dilakukan di sekolah. Jadi seluruh kegiatannya harus tercantum dalam kurikulum tersebut. Dari anak masuk sampai anak keluar, itu aturannya ada semua di kurikulum. Ya, ternyata Bapak Ibu semua sudah dilibatkan dalam kurikulum ini, dalam penyusunan kurikulum. Dan saya hanya menguatkan bahwa di kurikulum yang baru nantinya itu semua harus mengarah ke profil pelajar Pancasila. Jadi dapat saya simpulkan bahwa kurikulum yang kita buat itu harus menuju yang namanya profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yang bagaimana? Yang merupakan pelajar sepanjang hayat dan memenuhi kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Jadi intinya itu. Jadi muaranya kurikulum yang dibuat itu mengarah ke itu. Nah, profil pelajar Pancasilanya seperti apa? Ini, ke-6 profilnya, ada 6 profil. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Dimensi tersebut menunjukkan bahwa profil pelajar Pancasila tidak hanya fokus pada kemampuan kognitif saja. Jadi tidak hanya kognitif, tetapi juga ini yang penting sikap dan perilaku sesuai jati diri bangsa Indonesia. Jadi istilahnya dari kurikulum itu bisa membentuk jati diri bangsa Indonesia dan sekaligus warga dunia. Misalnya nih ya, berkebinekaan global. Jadi seperti itu. Jadi tujuannya kurikulum untuk dibuat seperti itu.
Penjelasan di atas menggambarkan posisi dan fungsi profil pelajar Pancasila dalam kurikulum sekolah, yaitu sebagai tujuan jangka panjang segala proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah. Jadi nantinya tujuan kurikulum itu harus menyantumkan itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tujuannya harus itu. Yang kedua, kompetensi dan karakter yang perlu dikembangkan oleh setiap warga sekolah. Ya, karakter. Ini sesuai dengan materi-materi yang kemarin, yaitu Merdeka Belajar. Jadi mengembangkan karakter-karakter yang ada di setiap warga sekolah. Yang ketiga, benang merah yang menyatukan segala praktek yang dijalankan di sekolah. Jadi diubah. Sekarang di kurikulum sekolah penggerak harus mengubah dari kurikulum 13 diubah menjadi sesuai dengan kurikulum sekolah penggerak yang berdasarkan pada ini, profil pelajar Pancasila. Demikian penjelasan dari kami. Jika ada yang kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, untuk kegiatan hari ini, saya cukupi sekian. Marilah untuk mengakhiri kegiatan siang hari ini, kita tutup dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Terima kasih, semoga tetap sehat selalu. Salam sehat. Amin. Salam sehat. Terima kasih Pak Dwi. Sama-sama Ibu.